Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rizky selaku dosen pengampu manajemen risiko serta teman-teman yang kami banggai. Pada video kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil analisis dari PT Indofood. Sebelum masuk materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7, yang dimana saya sendiri Rodatul Jana selaku moderator serta presentator ketiga. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan external and internal risk dengan metode SWOT, dan saya juga akan menjelaskan tentang pestle analysis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Amelia Dinara. Organ yang ada di sini kita bisa mengetahui dengan secara jelas apa aja internal faktor yang bisa mempengaruhi risk dari sebuah perusahaan. Di sini internal faktor itu ada bagian strength dan weakness. Di strength ini PT Indofood mempunyai kekuatan yang bisa ditonjolkan, yaitu seperti makanan-makanan cita rasa khas Indonesia, merek produk mereka yang sudah kuat, lalu distribusi produk yang luas, dan juga mutu produk yang terkontrol. Lalu di weakness-nya di sini, di bagian internal, ada ketersediaan bahan baku yang belum mencukupi, produk yang menggunakan MSG dan bahan-bahan kimia lainnya, lalu besarnya biaya pemasaran yang harus dikeluarkan oleh PT Indofood. Lalu di bagian external factor, di sini ada opportunities and threat. Nah, di opportunity sendiri, PT Indofood memiliki peluang pasar yang terbuka lebar untuk produk-produk mereka. Lalu mereka juga bisa melakukan kerjasama antar perusahaan. Lalu mereka juga bisa melakukan sosialisasi, juga memiliki pangsa pasar yang besar untuk salah satu produk mereka, yaitu Indomie. Jadi mereka mempunyai opportunities yang besar di bagian sini. Lalu untuk trade-nya sendiri di bagian external factor, yang pertama itu adanya banyaknya kompetitor. PT Indofood itu adalah sebuah PT yang memproduksi makanan-makanan instan yang bergerak di bidang food and beverage. Jadi tentu saja banyak sekali kompetitor dari PT Indofood. Dan yang kedua ada prasangka dari konsumen tentang konsumsi MSG dan zat-zat kimia berbahaya yang berlebihan dan akan membahayakan kondisi kesehatan. Di internal and external factor SWOT analysis, kita bisa membuat sebuah strategi-strategi untuk menghadapi faktor-faktor dari internal maupun dari eksternal. Nah, yang pertama di sini ada SO strategy atau Strength and Opportunity Strategy. Di sini yang bisa dilakukan oleh PT Indofood untuk menghadapi segala faktor-faktor yang tadi telah saya sebutkan, yaitu ada membuat berbagai jenis produk dengan cita rasa khas Indonesia. Lalu di bagian Weak and Opportunity Strategy itu ada kerjasama antar perusahaan untuk memenuhi bahan baku. Lalu di bagian Strength and Threat Strategi ada mengembangkan jenis-jenis produk dengan cita rasa yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Lalu yang terakhir di Weakness and Threat Strategy, di sini PT Indofood bisa mengurangi atau mengganti penggunaan MSG dan zat-zat kimia lainnya yang berlebihan pada komposisi produk yang mereka jual menjadi bahan-bahan yang setidaknya lebih ramah dengan kondisi tubuh. Saya juga akan menjelaskan tentang pestle analysis dari PT Indofood. Jadi pestle sendiri itu adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, environmental, and legal. Nah, pestle analysis sendiri ini bisa menjadi dasar bagi seorang manajer dalam menentukan strategi bisnis, karena seorang manajer melalui pestle analysis ini bisa mengidentifikasi apa saja threats dan cara mengatasi threats tersebut dengan opportunities yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Jadi perusahaan yang mereka kelola oleh perusahaan yang manajer-manajer ini kelola bisa
terus berkompetisi dengan pesaing-pesaingnya dan menjaga posisi mereka untuk tetap memimpin atau setidaknya berada di atas pesaingnya. Untuk menghadapi threats di bidang politik, jadi PT Indofood sendiri di sini mereka cukup baik untuk membaca iklim politik di Indonesia. Buktinya adalah mereka bisa bertahan selama ini dari krisis ekonomi di tahun 1998 dan bahkan PT Indofood sendiri sekarang bisa melebarkan pemasaran produknya sampai ke negara-negara di ASEAN, Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, China, Belanda, Inggris, Jerman, Australia, dan negara-negara lainnya di benua Afrika. Lalu untuk menghadapi ancaman-ancaman di bidang ekonomi, PT Indofood sendiri cukup baik untuk menghandlenya. Jadi PT Indofood ini selalu berusaha untuk meningkatkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dari nasional. Jadi mereka bisa tetap berada untuk berkompetisi di pasaran. Lalu yang ketiga adalah sosial. Sendiri sosial budaya ini menitik beratkan pada sikap masyarakat, dan sikap masyarakat inilah yang mempengaruhi gaya hidup dan akan mempengaruhi permintaan atau demand dari suatu produk. Pada saat ini PT Indofood sudah melebarkan sayap mereka sampai ke Australia, dan kita bisa ngambil contoh bahwa PT Indofood di sini tidak merubah cita rasa ataupun varian dari produknya untuk dipasarkan di Australia. Mereka yakin bahwa cita rasa lidah orang Indonesia itu tidak jauh berbeda dengan lidah orang Australia, dan orang Australia di sini lebih mengedepankan pekerjaannya yang sesuai dengan culture-nya mereka di sana. Dan faktor-faktor inilah yang menyebabkan produk berlabel instan seperti produk-produk dari PT Indofood ini sangat laku keras di Australia. Lalu yang keempat ada teknologi. Jadi PT Indofood ini terus memahami pengaruh perubahan faktor teknologi terhadap kegiatan operasional dan memahami kemampuan perusahaannya dalam menciptakan produk-produk mereka. Lalu yang kelima ada environment. Jadi PT Indofood ini selalu memiliki ide bagaimana agar Indofood terlibat dengan masyarakat dan organisasi lokal secara aktif untuk melindungi lingkungan dengan program-programnya, seperti program yang aktif dijalankan oleh PT Indofood itu ada bank sampah. Lalu yang terakhir ada legal. PT Indofood di Indonesia sudah legal karena PT Indofood Indonesia sudah berdiri sejak tahun 1968. Sebagai satu-satunya mie instan pertama di Indonesia, PT Indofood ini merupakan salah satu produsen makanan dalam kemasan terkemuka di Indonesia yang memiliki berbagai jenis produk makanan dalam kemasan dan produk-produknya legal dan sudah terdaftar. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan saya Adiza dan di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi risiko berdasarkan penyebabnya. Nah, di sini ada 7 risiko yang kemungkinan terjadi pada PT Indofood, yaitu yang pertama, natural disaster atau bencana alam yaitu seperti kebakaran dan juga ledakan yang akan berpengaruh pada banyak aset di dalamnya. Lalu yang kedua, risiko dari pemerintah, tindakan dan kekuatan ekonomi, yaitu seperti fluktuasi harga, bahan baku, dan juga komoditas. Lalu yang ketiga, masalah dari supplier, dengan resiko produk makanan yang mudah terkontaminasi dari bahan luar. Lalu yang keempat, masalah dari customer, yaitu resiko hutang yang buruk. Lalu yang kelima adalah masalah produksi, yang dimana PT Indofood ini harus mampu bersaing dengan para kompetitor baik dari lokal maupun internasional untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Lalu yang keenam, risiko pencurian dan penipuan, yaitu seperti adanya pencurian pada stok bahan baku. Lalu yang ketujuh, vandalism and revenge, yaitu adanya kerusakan yang disebabkan oleh virus pada komputer. Nah, yang selanjutnya ini, di sini saya akan memaparkan studi kasus dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
Nah, seperti yang kita ketahui bahwa produk Indofood yang terkenal itu salah satunya adalah Indomie. Baru-baru ini, PT Indofood ini sedang menghadapi masalah yang cukup serius mengenai kasus Indomie di Taiwan, yang mempengaruhi reputasi PT Indofood dan juga nama Indonesia. Hal ini disebabkan oleh media-media dari Taiwan yang melaporkan bahwa terdapat kandungan metil p-hydroxybenzoate yang dilarang di Taiwan. Oleh karena itu, terjadi penarikan Indomie dari sejumlah supermarket di Taiwan dan juga Hong Kong. Meskipun begitu, PT Indofood ini juga telah menyatakan secara resmi bahwa produk mie instan yang diekspor ke Taiwan sudah memenuhi peraturan dari Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan. Nah, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Indonesia ini juga telah menyatakan bahwa Indomie ini tidak berbahaya. Dan untuk kedepannya, PT Indofood akan terus berupaya untuk meyakinkan bahwa produknya ini aman dan juga sesuai dengan standar internasional. Materi selanjutnya mengenai peta risiko. Yang pertama ada tabel matriks 5x5 yang berdeskripsi hampir pasti dengan profitabilitas 90%, kemungkinan besar 70%, mungkin 50%, kemungkinan kecil 30%, sangat jarang 10%. Yang kedua, ada tabel mengenai peningkat risiko. Merah berarti ekstrim, dengan keterangan risiko yang terjadi bisa menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Oranye berarti tinggi, dengan keterangan risiko yang terjadi dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang sulit. Kuning berarti moderat, yang berketerangan risiko yang memerlukan waktu dan action untuk menangani dampaknya. Biru muda yaitu rendah, dengan risiko yang terjadi dapat mudah ditangani. Hijau yang berarti sangat rendah, dengan keterangan risiko yang terjadi tidak akan mempengaruhi operasional ataupun finansialnya. Yang terakhir itu ada tabel risiko atau dampak yang terjadi pada PT Indofood. Yang pertama itu risiko sukses dan keterampilan tenaga kerja dengan likelihood sangat jarang dan impact yang rendah. Kenapa rendah? Karena risiko ini mudah untuk ditangani. Yang kedua, risiko peningkatan kompetisi pada segmen usaha. Dengan likelihood mungkin dan impact moderat karena risiko yang terjadi memerlukan waktu untuk ditangani. Yang ketiga, fluktuasi harga bahan baku dan komoditas dengan likelihood kemungkinan besar serta impact yang tinggi. Kenapa tinggi? Karena risiko yang terjadi menimbulkan konsekuensi pada jangka panjang. Yang keempat, risiko pada keamanan pangan dengan likelihood mungkin serta impact yang rendah karena risiko ini mudah untuk ditangani. Yang terakhir, risiko bencana alam iklim dan cuaca ekstrim dengan likelihood hampir pasti dengan impact yang sangat ekstrim karena risiko ini bisa menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan. Jika terjadi kebakaran pada PT Indofood, maka produk tidak bisa diproduksi dan perusahaan mengalami kebangkrutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.